Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten YouTube edukasi di Dika Ceta. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu cantik, baik hati, kalem. Dia teman saya di SMA 1 Jember. Meskipun aku hanya setahun ya, Yuk ya. Setahun setelah melarikan diri udah gitu. Ibu Diah Ayu T. SPR Kep. Itu apa ya namanya, bidan lah ya, tentang kebidanan ya. Jadi pada sore hari ini kita akan membahas tentang premarital check up. Nah, apa sih itu? Aku manggilnya Mbak Ayu aja ya, karena nggak kayak ibu-ibu kan ya. Jadi kan kita meskipun ibu-ibu tapi nggak mau kayak ibu-ibu gitu maksudnya. Jiwa muda tetap ya. Jiwa muda. Apa itu premarital check up, Yuk? Premarital check up ya, bahasa awamnya aja ya, bahasa kita bisa kita bisa tahu sehari-hari itu namanya pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin gitu aja ya. Jadi pemeriksaan dini ya sebelum kita menikah ya. Iya. Jadi jauh sebelum menikah itu ada namanya itu premarital check up. Jadi pemeriksaan kesehatan untuk pasangan calon mau menikah. Jadi untuk memeriksakan dia kesehatannya gitu. Itu yang disebut premarital check up ya. Jadi ibu-ibu di luar sana, karena kita konten YouTubeku ini untuk kalangan ibu-ibu rumah tangga biasanya. Jadi kita pakai bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami pastinya seperti itu. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak yang akan menikah, kalian harus check up dulu sebelum menikah. Alangkah baiknya itu yang digarisbawahi. Itu wajib nggak dilakukan, Yuk? Untuk sampai dengan saat ini tidak sifatnya tidak wajib sebenarnya. Cuman kita menganjurkan istilahnya apa ya, kalau di agama kita itu fardu ya namanya apa, sunnah apa ya, sunnah tapi yang diwajibkan gitu loh. Gitu. Jadi alangkah baiknya masih belum mengarah ke wajib, tetapi ini masih akan ada peraturan nanti yang mewajibkan. Wacananya sih 2024 ini mau ada kewajiban yang mengharuskan pasangan yang mau menikah itu untuk melakukan check up ini. Premarital check up. Tujuannya apa? Satu, banyak sekali tujuannya di sini. Untuk pemeriksaan kesehatan sebelum menikah ini tujuannya adalah yang mengetahui secara dini apa yang terjadi pada tubuh di wanita yang sebelum menikah dan pasangannya. Oke, berarti ini untuk laki-laki dan perempuannya ya. Jadi nggak cuma perempuannya aja. Namanya menikah kan dua orang ya. Iya benar-benar, Yuk. Menikah kan pasti ada dua orang ya, laki-laki dan perempuan. Jangan sampai menikahnya perempuan-perempuan atau laki sama laki kan kayak gitu ya. Oke. Itu biasanya apa aja yang diperiksa itu apa aja? Banyak sekali ya. Ini kalau untuk pemeriksaan ini kan berpasangan ya. Yang untuk perempuannya meliputi nanti itu kita seperti biasa pemeriksaan fisik. Jadi mulai dari kita tanya jawab, maksudnya itu screening ya. Kita screening menanyakan riwayat kesehatannya apa, di keluarganya bagaimana, terus kemudian melanjut itu nantinya kita melakukan pemeriksaan secara fisik seperti ya tekanan darah dan ya standar ya, timbang badan dan itu tinggi badan. Kemudian yang paling penting adalah pemeriksaan untuk check up di laboratorium. Itu meliputi apa? Meliputi seperti satu kadar HB-nya atau kekenalan darah ya, kadar HB. Yang kedua adalah nanti ini namanya triple eliminasi. Triple eliminasi itu ada 3 yang wajib diketahui untuk penyakit yang menular. Satu sifilis ya. Yang kedua HIV. Yang ketiga hepatitis. Jadi penting banget sebenarnya ya. Sangat penting sekali. Jadi kalau kita lihat dari luar kayak gini kan nggak kelihatan ya. Ternyata kalau memang untuk pemeriksaan sebelum pranikah itu mengetahui apakah ada penyakit menularnya ataupun ada AIDS-nya, HIV-nya, sampai sebegitunya ya. Jadi aku rasa itu sangat penting sekali ya untuk ibu-ibu yang di konten YouTube Dika Ceta ini memeriksakan anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan yang akan menikah. Itu memang ini sangat-sangat perlu sekali untuk kedepannya, berarti kan untuk generasi yang menjadi generasi yang baik lagi ya, anak-anaknya pasti seperti itu, mungkin lebih sehat. Jadi kita ketahuan ya seperti apa kondisi masing-masing. Seperti ini kan itu. Istilahnya menyiapkan seorang ibu dan seorang ayah untuk
melanjutkan keturunan mereka gitu. Sehingga keturunan mereka itu mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuannya tuh begitu. Biasanya kalau kayak gitu tuh pemeriksaannya di mana? Di dokter atau di rumah sakit atau di bidan aja udah cukup atau gimana? Di semua fasilitas kesehatan saya rasa bisa melayani. Cuman saya rasa untuk yang lengkap sampai dengan pemeriksaan laboratorium yang istilahnya ditanggung ya, itu masih di puskesmas dan rumah sakit. Oh kayak gitu. Iya. Itu biayanya mahal nggak? Kalau atau per item oh ini anunya ini berapa gitu, sekitar berapa sih kalau kita memang mau check up-nya lengkap gitu? Saya rasa sekarang nggak ada yang nggak ada yang nggak ikut BPJS ya. Oh berarti Itu tercover oleh BPJS. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau mau check up, nggak perlu bingung-bingung, kita pakai BPJS aja. Jadi difungsikan aja BPJS-nya ya. Betul. Jadi sudah ditanggung semua oleh BPJS. Ya, Oh, kecuali kalau yang tidak punya BPJS ya, jadi ngurus dulu kita biar bisa BPJS itu gratis nggak sih? Bukan ya? Bukan gratis atau gimana sih? Kalau BPJS kan ada beberapa beberapa item yang tidak di cover oleh pemerintah, tidak di cover oleh BPJS ya. Gini, kalau BPJS itu kan ada yang memang dia punya BPJS dan atau yang mandiri gitu. Kalau misalnya memang tidak dikasih oleh pemerintah ya silakan ngurusi mandiri. Saya rasa tidak akan seberat kalau kita bayar tidak ada BPJS-nya gitu. Oh, oke. Jadi kisaran berapa yuk kira-kira yuk? Kalau misalnya berbayar ya, itu kalau misalnya di tingkat puskesmas, yang mahal itu kan memang untuk pemeriksaan triple eliminasinya, bisa sampai sekitar 350 atau sampai 400. Oh jadi masih bisa ini ya, masih bisa lah, nggak begitu mahal juga. Ya, kalau saya rasa sih masih terjangkau. Masyarakat itu saat ini udah paham belum sih? Kalau kita itu sebelum menikah, anak-anak kita sebelum menikah itu harus melakukan pemeriksaan dulu. Bagaimana sosialisasinya? Dirimu kan ada di Bondowoso nih, beliau ini bekerja di salah satu puskesmas di Kabupaten Bondowoso. Apakah dirimu itu sebagai tenaga kesehatan mensosialisasikan hal itu ataupun dari dinas kesehatan setempat kabupaten ini mensosialisasikan ke masyarakat itu seperti apa? Kalau mensosialisasikan pasti ya. Cuma yang namanya informasi, proses itu pasti butuh waktu. Oke. Dan untuk yang terpapar saya rasa masih belum semuanya. Dan terbukti tingkat kesadarannya yang untuk memeriksakan kesehatan sebelum menikah itu masih jauh di bawah target kita yang ingin kita capai gitu. Padahal kita juga sudah misalnya di Posyandu ya kita sudah sosialisasikan, kemudian lewat ya namanya sekarang kan zaman internet ya, kita melalui status WA juga broadcast di masing-masing grup gitu itu sudah dilakukan. Cuma memang mungkin kesadaran masih belum sampai begitu. Sebenarnya gini yuk, aku harus jujur ya, karena anakku menikah pada waktu itu tidak ada tes ini, jadi cuman aku dibawa ke dokter kandungan, oke semuanya sehat, tapi tidak seperti pemeriksaan yang harusnya dilakukan gitu loh. Tapi alhamdulillah lah ya dia melahirkan anak-anaknya yang sehat-sehat dan ibunya juga oke aja. Jadi memang penting sekali ya. Jadi aku aja baru tahu ini sebenarnya untuk karena pemahamanku gitu kan orang-orang masih belum paham. Aku aja seperti ini belum paham kalau ada harus check up itu. Hubungannya apa dengan KUA-nya? Apakah KUA itu mewajibkan? Kadang-kadang kan kalau sekarang tuh kan kayaknya ya kalau orang menikah itu kan biasanya ada konseling dulu di KUA ya kalau nggak salah ya. Namanya BINWIN, bimbingan perkawinan. Nah, apa kaitannya dengan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah itu? Nah, kalau bicara wajib dan tidak wajib, ini di peraturan yang ada saat ini memang tidak diwajibkan. Cuma kita dengan KUA setempat dan seluruh kabupaten saya rasa itu sudah melakukan istilahnya perjanjian kerjasama. Jadi sebelum mereka melakukan pernikahan itu biasanya
KUA-nya itu merujuk dulu ke puskesmas gitu. Oke. Jadi silakan melakukan pemeriksaan kesehatan dulu. Nanti setelah rekom dari sana kita lanjut untuk pemeriksaan. Berarti itu membutuhkan rekom. Nah, waktu kita pemeriksaan ya, anak itu diperiksa. Apakah ada kayak kartunya atau bukan? Kita kan ada kartu vaksin lah ini gitu. Apakah itu ada di di puskesmas ataupun dokter untuk kayak form, oh anak ini sehat, oh anak ini ada sakitnya, atau itu ada nggak? Ada namanya surat keterangan kesehatan ya, surat rekomendasi kesehatan yang dibawa ke puskesmas nantinya, dan itu menyetujui kepala puskesmas setempat. Kalau di saya kan kita bicara karena saya di puskesmas ya, itu seperti itu. Jadi dia pemeriksaannya apa saja di situ, hasilnya apa saja sudah terekam di situ. Kemudian dia mendapatkan imunisasi apa, misalnya TT gitu ya. Waktu itu kita lakukan TT gitu, atau tetanus toksoid ya. Seberapa kita sudah ngerekam di situ juga. Gitu. Itu online nggak sekarang? Kayak COVID kan online tuh dia, dari kita bisa ngelihat di handphone kita, aplikasi itu online nggak? Enggak ya? Belum enggak, ya? masih belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Kita cuma masih tahapnya itu masih di bawah ya, masih mengajak dulu, ayo gitu. Jadi gitu. Terus ininya? Berarti kita membawa, oh aku sehat itu ada kartunya. Ada kartunya. Ada kartunya ya. Jadi buktinya bahwa oh aku udah screening kesehatan ini. Jadi aku baru ngurusin ke KUA. Kalau seandainya tidak ada itu pun KUA tetap bisa menerima, karena bisa menerima. Dia tidak wajib hukumnya. Betul. Jadi tapi dianjurkan oleh pemerintah sebaiknya sebelum menikah harus screening kesehatan antara laki-laki dan perempuannya. Iya betul. Kayak gitu ya. Terus aku kepingin tahu lagi yuk. Kan pemerintah itu sekarang kan sebenarnya menggalakkan ini. Yang kamu ketahui selama kamu menjadi bidan sini, itu banyak nggak sih orang-orang, maksudnya masyarakat itu melakukan screening ini? Masih sedikit sekali, terutama kalau saya bicara di daerah tempat saya bekerja, itu masih sedikit sekali, gitu. Ya kenapa ya? Mungkin kita masih bisa evaluasi ke diri kita sendiri gitu. Mungkin sosialisasi kami juga masih kurang, bisa jadi seperti itu. Tapi memang mungkin kalau dilihat dari masyarakatnya juga dari segi kesadaran, dari segi sumber dayanya juga mungkin saya rasa masih belum memikirkan sampai ke arah sana gitu. Memikirkannya masih ngapain repot-repot gitu. Namanya nikah ya sudah, kita persyaratan yang sesuai dengan undang-undang sudah selesai. Berarti itu masih bisa diabaikan oleh masyarakat ya, karena memang belum ada diwajibkan. Betul. Tapi dianjurkan, disarankan. Jadi orang bisa boleh melakukan dan tidak. Itu seperti itu ya. Betul. Terus yuk, aku mau tanya lagi ya. Kan periksa nih kedua belah pihak nih, ternyata salah satu atau dua-duanya mungkin anak-anak kita ini ada yang sakit, ketahuan sakit ataupun ketahuan itu biasanya ada di Obgyn juga nggak sih itu? Pemeriksaan Obgyn, pemeriksaan lebih ke kandungan gitu ya? Ada kan? Ada. Nah, seandainya ada salah satu yang memang terindikasi suatu penyakit yang menular, itu gimana? Nah, kalau sudah terindikasi, misalnya kita ada yang terdeteksi ya penyakit menular misal, itu kan sudah ranahnya ke dokter ya. Kita ngasih hasilnya dulu ke dokter. Nah, setelah ngasihkan ke dokter, nanti kita konseling dulu. Pasangan ini kita dipanggil, misalnya yang terpapar si perempuan misal. Jadi perempuannya itu kita, yang calon pengantin wanitanya itu kita tawarkan dulu. Hasilnya seperti ini. Apakah kita buka bersama di sini, atau Mbak sendiri yang mau memberikan pendapat ke calon pasangannya. Jadi kita tidak menjudge, oh mbaknya kena ini begini-begini gitu. Oh, jadi begini-begini. Aku baru paham nih. Jadi begini, ini anak laki dan perempuan ya. Datang itu nggak mesti harus bersama-sama kan? Biasanya atau bersama. Harus bersama. Tapi pemeriksaannya kan mereka di polinya berbeda. Nah, udah gitu, udah nih hasilnya. Hasilnya itu dibacakan bersama-sama atau tidak? Ternyata tidak. Kan? Karena itu rahasia ya. Betul. Menjaga kerahasiaan ya. Betul. Jadi
person to person nanti dijelaskan, oh ini hasilnya seperti ini, si A hasilnya seperti ini, si B masing-masing ya yuk ya. Jadi nggak, bukan berarti terus mereka mengetahui hasil bersama-sama ya. Pasti kita tawarkan dulu, misal yang namanya dokter pasti di BCI ya sama petugas laboratoriumnya, misalnya dok yang ini pakai kode rahasia terjangkit begini gitu, pastinya begitu. Habis gitu yang namanya hasil pemeriksaan kita tawarkan dulu, ini mau dibuka di sini bersama atau dibuka dulu oleh si personalnya. Ada nggak yang pernah ada kasus-kasus seperti itu? Kalau di puskesmas saya belum. Cuma saya dengar pengalaman dari teman saya itu ada. Nah, mereka qadarullah ini salah satu pasangannya itu terjangkit HIV. Oh, gitu. Sebelum menikah gitu. Ya cuman karena keuntungannya bagaimana? Jadinya kan sudah dikasih edukasi, mereka menerima. Keuntungannya bagaimana? Jadi sebelum mereka melakukan sesuatu sebagai suami istri itu bisa dicegah dulu, gitu. Bisa dicegah dulu jauh sebelumnya. Jadinya alhamdulillah si pasangan ini tetap menikah dan anaknya bisa dicegah, dia tidak tertular dari pasangan ini si tapi ayah kan dan itu ibu. sudah membawa gen, bukan ya? Enggak ya? Enggak dong. Virus itu. Berarti anak, tapi kan oh iya, aku juga nggak ngerti juga ya kalau masalah kesehatan ini kurang paham juga ya. Jadi anaknya itu lahir sehat gitu ya? Lahir sehat. Tidak ada indikasi HIV atau itu atau apa? Iya, karena ibunya ini, misalnya ibunya ya, dia kan sudah mendapat pengobatan dulu gitu. Sedangkan kita kan pengobatan kita kan alhamdulillah sekarang sudah mengalami pengajuan yang begitu pesat gitu loh. Jadinya ada kondisi di mana nanti ini si ibu ini boleh hamil dan si anak tidak terkontaminasi dalam gitu. Dalam ini ya apa namanya pengawasan dokter. Betul, pasti karena dia berobat terus ya. Terus seperti itu. Terus gitu. Itu salah satu keuntungannya itu begitu. Aku mau tanya apa lagi ya? Kayaknya ini panjang banget. Aku banyak pengen cerita gitu loh. Tadi kan kita bahas A sampai Z, tapi aku ada keselip beberapa pertanyaan yang belum aku utarakan. Kalau kita mau menikah, anak kita mau menikah atau teman-teman lainnya mau menikah, itu kan ada screening kesehatan dulu sebelum mereka menikah. Jangka waktunya jangka waktu kita check up dan setelah kita ngurus-ngurus di KUA itu berapa lama? Idealnya sebelum pengajuan nikah, misalnya sekarang nih hari H mau nikah gitu ya. Itu harusnya idealnya itu pemeriksaan kesehatan dilakukan itu 3 bulan sebelum dia mau menikah. Alasannya? Karena di jangka waktu tersebut, kalau misalnya ditemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan gitu ya, itu masih bisa ada treatment, bisa ada penanganan. Benar juga ya, jadi jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum ngurus-ngurus semuanya itu, jangka waktunya lama, kalau memang terjadi sesuatu hal, bisa untuk berobat. Diobatin dulu kalau memang ada sakit dan lain sebagainya. Apakah perlu rujukan juga ke tingkat yang lebih lanjut? Oh iya, benar-benar. Terus apa aja? Pemeriksaan kesehatan. Untuk syaratnya itu kan, kita kan nggak ngerti tuh kalau kita mau ke puskesmas minta surat keterangan sehat, udah, cuman nimbang gitu kan, itu kan yang simple. Iya. Nah, kalau yang ini apa? Kalau misalnya mau memeriksa ke puskesmas, ya kan 3 bulan nih ya, misalnya, saya kepingin kesehatan gitu, itu boleh ke puskesmas, bawa ya syarat-syarat seperti kartu identitas, kalau misalnya punya kartu BPJS ya silakan, kartu BPJS bilang aja mau pemeriksaan catin gitu, pasti sudah pemeriksaan tahu. Catin, calon pengantin. Oh, catin itu pemeriksaan catin, calon pengantin. Pemeriksaan calon pengantin. Wih, nanti ini pasti istilahnya gue nggak ngerti gitu loh, aku nggak gaul banget ya ternyata ya terkait ini kok nggak ngerti gitu. Tapi ya bersyukurlah kita bisa sharing-sharing ya, bisa berbagi ilmu dengan teman-teman konten YouTube di Karaceta. Meskipun ini suatu hal yang simple sebenarnya, cuman itu penting buat kita, buat ibu-ibu khususnya tuh anak-anak remaja. Jadi jangan langsung tiba-tiba menikah aja gitu loh. Jangan tiba-tiba terus, wah pokoknya aku mau menikah besok tanpa harus ada tes kesehatan, kan itu kan tidak baik juga. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Terus sekarang aku mau tanya yang terakhir nih kan kita tadi udah sharing-sharing semuanya. Harapan dirimu sebagai bidan ataupun sebagai tenaga kesehatan terhadap efektivitas
pelaksanaan screening kesehatan bagi calon pengantin. Tentu saja harapan saya itu semuanya itu mau ya, tanpa harus ada peraturan yang mewajibkan. Oke. Karena memang nanti kembalinya ke kita sendiri gitu. Jadi yang mencari harapan saya itu ya semuanya calon pengantin ya silahkan ayo segera memeriksakan kesehatan kita dan pasangan. Jadi untuk kepentingan kita sendiri, kesehatan kita sendiri, kita mengetahui sejauh mana kita kesehatannya sampai dengan perlu treatment atau enggak, pasangan kita juga sehat atau tidak, memerlukan memerlukan rujukan atau tidak, memerlukan treatment yang khusus apa tidak gitu. Jadi biar nanti generasi penerus kita itu bisa juga menjadi sehat juga, menjadi tidak ada penyakit menular, berkualitas, jadi menurunkan angka stunting baby itu biar memang benar-benar berkualitas lah ya, betul. gitu loh. Karena kita sudah melakukan suatu screening kesehatan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan suatu pernikahan, perkawinan seperti itu. Oke yuk, terima kasih. Sama. Dikasih kesempatan untuk sharing-sharing, khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga yang memiliki anak perempuan maupun laki-laki yang akan menikah, tolong untuk cek kesehatan dulu. Demi kebaikan kita bersama. Apalagi yang mau disampaikan yuk? Saya rasa cukup ya, alangkah baiknya ayo kita periksa. Oke. Gitu. Terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman konten YouTube di Kanaceta. Jangan lupa di like, di share, di komen yang positif tentunya, di subscribe juga. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan di konten-konten edukasi yang lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.